Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, mana ibu? Oke, puji Tuhan, saudara yang kasih. Kita tetap semangat, amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, dan aku mendengarkan mereka. Saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Tuhan Yesus menolong kita dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam kemustahilan. Saudara yang kasih, dalam firman Tuhan hari ini yaitu mendobrak kemustahilan bagian yang ketiga. Jadi berarti kita sudah 3 kali mendengar firman Tuhan tentang mendobrak kemustahilan. Saudara yang kasih, berkali-kali kita sudah dengarkan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi tidak perlu ragu akan Tuhan, tidak perlu ragu akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, pasti. Sebab orang yang meragukan firman Tuhan, ya, adalah orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan. Jadi, tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ya, dan Tuhan pasti, saudara yang kasih, memulihkan keadaannya, walaupun keadaannya dalam kesusahan, mustahil untuk baik, tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkannya. Mari kita baca Alkitab kita dari Kejadian 21 ayat 1-7, yaitu tentang bagaimana seorang perempuan yang namanya Sarah, ya, dia menurut manusia mustahil untuk mendapatkan keturunan, tetapi Tuhan menggenapi janjinya bahwa Sarah akan mengandung, ya, dan yang menjadi ahli waris daripada Abraham itu adalah dari keturunan Sarah. Mari kita baca Alkitab kita dari Kejadian 21 ayat 1-7. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti saudara ayat yang genap. Saya mulai. Kejadian 21. Saya mulai. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara, Kejadian 21 ayat 1-7. Biasanya bisa. Saya mulai. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan segala kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudaraku yang kasih, secara biologis, Sarah tidak mungkin lagi mengandung. Sebab usianya sudah 90 tahun. Ya, gak mungkin lagi.
sudah menepos, kata istilah kedokterannya. Ya, nggak mungkin lagi dia melahirkan seorang anak. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, segala sesuatu bisa dijadikan oleh Tuhan. Termasuk saudara yang kasih, menjadikan Sarah ini mengandung. Ya. Dalam Kejadian dikatakan saudara yang kasih, tidak mungkin lagi mengandung usia yang sudah tua. Saudara yang kasih, dalam Kejadian 17 ayat 17 dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanku. Itu saudaraku, pendapat Abraham. Abraham tahu kalau orang yang sudah tua, lanjut usia, berumur 90 tahun, tidak mungkin lagi bisa melahirkan seorang anak. Ya. Dan juga Abraham ini ingin rasanya, saudaraku, supaya Ismail hidup bersama-sama dengan dia. Itu keinginan Abraham. Tetapi saudaraku yang kekasih, dalam Kejadian 17 ayat 18 berkata, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail berkenankan hidup di hadapanku. Jadi keinginan Abraham itu supaya Ismail hidup bersama-sama dengan dia. Ya. Tetapi apa kata Tuhan saudara yang kasih? Ayat 19 dari Kejadian 17 itu berkata, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjian dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya. Jadi Tuhan yang menghendaki supaya Ishak mewarisi imannya Abraham dan mempunyai perjanjian yang kekal kepada Ishak. Amin. Bukan kepada Ismail. Ya. Jadi bagi Allah usia tidak menjadi penghalang untuk melahirkan. Perbuatan Allah itu membuat Sarah tertawa. Sarah ini tertawa dalam hatinya. Mungkinkah aku yang sudah tua ini melahirkan anak lagi? Ya. Dan mungkinkah tuanku yang sudah tua itu, sudah berumur 100 tahun, ya, akan birahi lagi kepadaku? Lalu Sarah ini tertawa dalam hatinya. Nggak mungkin. Jadi ada kebimbangan di dalam diri Sarah. Dalam Kejadian 18:12 dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Ya. Waktu Tuhan berfirman, tidak, dari keturunan Sarah lah yang namanya aku akan membuat perjanjian kekal kepadanya. Tetapi Sarah berkata dalam hatinya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Tuhan tahu apa yang ada di hati Sarah. Apa yang diucapkan Sarah dalam hatinya, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu apa yang kita
bicarakan di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang kita rencanakan di dalam hati kita walaupun kita tidak mengucapkannya. Sebab Tuhan itu melihat hati, bukan yang dilihat oleh mata badani. Tapi sebelum terjadi, sebelum kita laksanakan, Tuhan sudah tahu. Sama halnya dengan Sarah ini. Ya, dia tidak berkata dengan mulutnya, dia berkata dalam hatinya, tetapi Tuhan tahu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali kepadamu. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan sanggup membuat rahim yang sudah mandul, ya, saudaraku yang kasih, melahirkan menjadi tidak mandul. Amin. Jadi bagi kita juga, ya, jangan katakan tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Rasa-rasanya, ya, awan ini telah menjadi tembaga, susah untuk ditembus. Rasa-rasanya kita susah untuk keluar dari jeritan hempitan ekonomi ataupun hempitan-hempitan yang lain. Termasuk seperti Sarah ini, masalahnya dia sudah mandul. Tapi apa yang mustahil menurut manusia tidak mustahil menurut Tuhan. Dia sanggup melakukan, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Sarah ini menertawakan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mana mungkin aku melahirkan lagi? Aku sudah tua. Tuanku sudah tua. Sudah umur 100 tahun. Ya. Dan selanjutnya dikatakan dalam Kejadian 17 tadi, lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Ya. Memang Sarah tertawa di dalam hatinya. Tidak dikeluarkan dari mulutnya tertawanya itu, tapi dalam hatinya. Dia mengungkapkan dalam hatinya bimbang akan janji Tuhan itu. Amin. Jadi saudara yang kekasih, jangan kita bimbang akan janji Tuhan. Gak usah bimbang apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau pasti berhasil, mari pegang. Kalau Tuhan berkata aku akan mengangkat engkau, mari pegang janji Tuhan itu. Ya. Kalau Tuhan berkata aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu, mari pegang janji Tuhan itu. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Kemanapun kita melangkah, Tuhan menyertai kita, saudara kasih. Ya. Jadi kalau Sarah ini juga, saudaraku, dibuka rahimnya pada usia 90 tahun. Ya. Mengapa, saudaraku yang kasih, kita bimbang lagi akan kuasa Tuhan? Nggak perlu kita bimbang. Amin. Kemudian, saudara yang kasih, Daud juga mengalahkan Goliat. Daud ini adalah seorang yang kecil perawakannya, ya, dan juga saudara kasih, dia bukanlah orang yang berlatar belakang seorang tentara prajurit, bukan. Dia adalah berlatar belakang seorang gembala. 2-3 ekor gembalaannya digembalakannya dengan baik. Tetapi Daud ini juga saudara yang kasih, ya, melakukan perkara-perkara yang besar bagi orang Israel. Ya.
Daud itu melawan utusan orang Palestina yang namanya Goliat. Amin. Dalam 1 Samuel 17 ayat 40 dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Palestina itu. Daud tidak kenal gentar. Ya. Kenapa bisa Daud itu tidak kenal takut? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Amin. Amin. Kenapa Daud ini, saudara yang kasih, tidak gentar melihat tubuh fisik Goliat yang begitu besar, atau tentara orang Palestina yang begitu banyak? Ya. Karena dia tahu dirinya disertai oleh Tuhan. Amin. Karena dia tahu bahwasanya Allah yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar. Itulah yang membuat Daud tidak gentar menghadapi orang Palestina itu. Dan selanjutnya, saudara yang kasih, orang Palestina itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Jadi berarti, saudara yang kasih, orang Palestina itu mendekati Daud, dan juga yang membawa perisainya ada spesial. Ya. Orang Palestina itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi nama Allahnya orang Palestina itu mengutuki Daud. Jadi beda Allahnya orang Palestina dengan Allahnya orang Israel. Amin. Bedanya Allah orang Palestina itu dengan Allahnya Daud, saudara yang kasih. Ada Allahnya mereka, tetapi ada juga Allahnya Daud. Pula orang Palestina itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 44, saudara yang kasih. 1 Samuel 17 ayat 44. Ya. Digertak, saudara. Daud itu digertak oleh orang Palestina itu. Orang Israel yang lainnya juga ketakutan. Mana mungkinlah seorang Daud bisa mengalahkan utusan orang Palestina yang begitu besar, yang namanya Goliat. Berarti orang-orang Israel yang lain juga, saudara yang kasih, gak seperti beraninya Raja Daud ini. Gak seperti beraninya Daud. Pada waktu itu belum raja. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, 45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Segera barisan Israel yang kutantang itu, yang kau tantang itu. Saya ulang, tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya. Jadi Daud ini berkata, ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku ini datang atas nama Tuhan semesta alam. Amin. Ya. Aku mendatangi engkau atas nama Tuhan. Ya. Jadi, kalau dengan kekuatan Daud sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, Daud tidak mungkin menang. Tapi karena dia sadar ada Tuhan bersama-sama dengan mereka,
ada Tuhan semesta alam yang bersama-sama dengan dia, maka dia pun saudaraku mempunyai keberanian. Tanda orang yang percaya salah satu saudara kasih, mempunyai keberanian. Amin. Jadi kalau Tuhan beserta dengan kita, kita tidak perlu takut. Ya. Kenapa kita takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh dan yang tidak mampu membunuh roh kita? Ya. Ayat 46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Ya. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi ini terjadi, saudaraku yang kasih, sebelum Goliat itu dikalahkan, mereka saling dialog antara orang Israel dengan orang Palestina ini. Mereka saling mengancam, akan kulenyapkan kau, akan kuhabisi kau. Ya. Daud juga berkata, aku disertai oleh Tuhanku, Tuhan semesta alam. Ya, saya juga akan memenggal kepalamu dan memberikan mayatmu ke burung-burung udara. Kira-kira begitu. Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina. Tidak takut. Saat orang Palestina itu datang, Daud pun ikut datang menjumpai orang Palestina itu. Amin. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Siapa yang mengarahkan batu lembing yang dimiliki oleh Daud itu? Tuhan yang mengarahkannya. Amin. Dia melempar dengan sungguh-sungguh, kena ke dahi Goliat orang Palestina itu, dan Goliat itu pun jatuh terjerembab. Amin. Jadi kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita nggak perlu takut, saudara yang kasih. Daud berlari mendapatkan orang Palestina itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipacungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Palestina melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Orang Palestina itu lari ketakutan. Mengapa? Karena utusan mereka telah kalah. Kalah kepada anak kecil. Ya, kalah kepada Daud yang adalah seorang gembala. Seorang gembala yang kecil perawakannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Itu lebih luar biasa. Amin. Orang yang dipakai Tuhan itu lebih luar biasa, saudara kasih, daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih, sadari Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Dan sadari saudara yang kasih bahwa kita adalah pemenang. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan senjata kita, bukan karena kuatnya kita mencari, tetapi saudara yang kasih, karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang menyertai orang Israel, Tuhan yang membuat mereka menang. Demikian juga halnya dengan kita. Kita menjadi pemenang karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin.
Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat oleh orang Palestina itu, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Palestina yang dipancungnya itu dan dibawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ya. Jadi saudara yang kasih, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jangan takut. Misalnya saudaraku, untuk memulai satu usaha, minta pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, ya jalankan. Logika kita berkata, saudara yang kasih, nggak mungkin berhasil. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, kau pasti berhasil, jalankanlah, maka itu akan berhasil. Sebab keberhasilan kita bukanlah karena kekuatan kita, tapi karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, saudara kasih, adalah Bartolomeus. Bartolomeus itu, saudaraku, mengalami kemustahilan. Dalam Markus 10 ayat 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Bartimeus ya. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus ini punya masalah dalam dirinya. Apakah itu masalahnya? Bartimeus ini buta. Amin. Gak dapat melihat. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Yesus berhenti, ayat 49, dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat ini juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Orang buta ini tahu, kenal siapa Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus bertanya kepada Bartimeus ini, apa yang aku kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Dan orang buta itu berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus pun berkata, saudara yang kasih, apa kata Yesus? Tanya Yesus, apa yang aku perbuat supaya aku perbuat kepadamu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus di dalam perjalanan. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan di saat itu juga, saudara yang kasih, ya, melihatlah orang buta ini. Apa kira-kira yang membuat orang buta itu melihat? Imannya, amin. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Amin. Dan seketika itu sembuhlah dia dan dia bisa melihat kembali. Amin. Saudara yang kasih, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Mari andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Ya. Kekuatan sendiri akan membuat kita, saudara yang kasih, jatuh ke dalam dosa. Tidak masuk dalam kekekalan. Tapi mengandalkan Tuhan, saudara yang kasih, membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Membuat kita terhindar dari masalah. Termasuk masalah orang buta ini. Masalahnya dia buta. Dia datang kepada Yesus. Selesai masalahnya. Amin. Saudara kekasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Panggil Yesus. Hai kami yang berbeban berat, letih lesu, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Yesus berkata demikian. Mengapa kita tidak datang kepada Yesus? Mengapa kita punya persoalan lalu kita tanggung sendiri dengan kekuatan sendiri? Padahal kita orang percaya kepada Yesus. Kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita bilang Yesus berkuasa atas hidup kita. Tapi nyatanya kita tidak memberikan keleluasaan kepada Yesus untuk mengatur hidup kita. Amin. Jadi berikan keleluasaan kepada Yesus untuk mengatur hidup kita. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, saudara yang kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.